Pernah nggak sih income atau pendapatan baru masuk ke rekening, tiba-tiba uangnya udah habis aja? Atau uang baru masuk ke rekening 5 atau 10 hari sedangkan masih banyak yang harus dibayar tapi uangnya udah nggak ada? Ada yang ngerasain kayak gini? Perkenalkan, saya Rista Sulestika, seorang financial planner. Saya akan membantu teman Allianz untuk bagaimana sih mengatur keuangan step by step. Agar satu, kita bisa mengatur keuangan, kemudian kedua, kita bisa mencegah bocor halus, kita pintar atur uang. Jangan dipikir susah, ribet, nggak punya waktu, karena kuncinya hanya simple, kita bisa karena terbiasa. Teman Allianz, siapa nih yang suka tergoda promo? Hayo. Siapa juga yang sering belanja online, kemudian nggak pernah catat keuangan. Padahal masalah borosnya itu bisa diatasi secara sederhana. Dengan apa nih? Sudah pasti dengan melakukan pencatatan keuangan. Mencatat keuangan itu sebenarnya mudah. Kuncinya karena kita terbiasa. Nah, untuk pencatatan keuangan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Excel dan menggunakan aplikasi digital. Tapi lagi-lagi kuncinya kita bisa karena kita terbiasa. Yuk kita mulai bagaimana sih cara melakukan budgeting dan melakukan pencatatan keuangan secara mudah pastinya. Nah, kali ini Rista akan memberikan informasi dengan menggunakan aplikasi. Sebenarnya menggunakan Excel atau aplikasi sama aja karena memang poin-poinnya nanti sudah sama pastinya. Oke, kita akan lakukan bagaimana sih membuat anggaran atau budgetingnya. Yang pertama, kita harus tahu dulu sumber pendapatan kita ini dari mana aja. Karena pendapatan itu ada 3 sebenarnya. Ada pendapatan aktif, ada pendapatan pasif, dan ada pendapatan dari investasi. Kalau tadi kita sudah tahu sumber income kita dari mana, waktunya kita step by step membuat anggaran atau budgeting dari pengeluaran-pengeluaran kita. Yang pertama yang harus kita keluarkan adalah kita harus bedakan dulu mana wajib dan mana ingin. Harus berdasarkan skala prioritasnya. Yang berdasarkan skala prioritas contohnya adalah pajak yang pertama kali harus kita keluarkan. Yang kedua yang harus kita keluarkan adalah sedekah atau donasi atau persepuluhan. Karena kenapa sih harus dikeluarkan? Karena Rista selalu percaya bahwa the power of sedekah atau persepuluhan itu bisa melipat gandakan rezeki kita pastinya. Selanjutnya yang mesti kita keluarkan adalah tabungan dan investasi. Nah, tentu teman Allianz sudah membudgetkan atau menganggarkannya dari awal. Berapa persen untuk tabungan, berapa persen juga untuk investasi. Next stepnya adalah kita harus punya yang namanya keamanan keuangan. Mau ngapain nih keamanan keuangan? Udah pasti dong kita sebagai pencari nafkah atau sebagai sumber income-nya, kita juga kan agak ngeri ya kalau misalnya si income ini nggak ada. Itu berarti kita harus punya keamanan keuangan dalam bentuk 2 hal, yaitu dana darurat dan proteksi. Nah, kalau ngomongin tentang dana darurat, ini sudah pasti berbeda setiap orangnya. Kenapa? Karena kita memiliki tanggungan yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua, kita harus punya keamanan keuangan dalam bentuk proteksi atau asuransi. Apa kegunaannya? Karena tadi kita sebagai manusia, kita kan yang bekerja, kita yang menghasilkan income. Kalau kitanya kenapa-napa terjadi resiko, contoh misalnya kita terkena penyakit kritis, kitanya terkena demam berdarah, atau bahkan kita tutup usia sekalipun, ini akan ada income atau potensi income yang hilang kalau kitanya terjadi resiko. Makanya penting banget kita memiliki keamanan keuangan dalam bentuk yang kedua, yaitu proteksi atau asuransi. Oke, kita akan bahas tentang jenis asuransi apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Oke, sebenarnya jenis asuransi itu ada 3 yang harus kita miliki. Yang pertama adalah asuransi kesehatan, kemudian asuransi penyakit kritis, dan ada asuransi jiwa. Nah, ketiga asuransi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda pastinya, tapi saling melengkapi. Contohnya untuk asuransi kesehatan. Kalau misalnya saat ini kita terkena sakit, asuransi kesehatan itu gunanya adalah untuk membayar semua tagihan pada saat kita sedang dirawat di rumah sakit. Sedangkan untuk asuransi penyakit kritis ini perusahaan asuransi memberikan sejumlah dana atau uang kontrak pertanggungan kepada si penderita penyakit kritis tersebut. Sehingga pada saat kita mengalami yang namanya penyakit kritis, kita tetap peace of mind, fokus pada kesembuhan, dan keluarga tetap memiliki gaya hidup yang sama. Asuransi yang ketiga yang kita butuhkan adalah asuransi jiwa.
Kenapa sih kita membutuhkan asuransi jiwa? Karena tadi kalau kita sudah berkeluarga berarti kita menanggung putra-putri, menanggung keluarga. Bayangkan kalau kita sebagai sumber income-nya terjadi resiko dipanggil sama Tuhan Yang Maha Kuasa atau kita tutup usia, bagaimana dengan kelanjutan keluarga? Nah, kenapa akhirnya kita membutuhkan asuransi jiwa? Karena nanti ada sejumlah uang kontrak pertanggungan yang akan diberikan kepada ahli waris atau keluarga agar keluarga bisa melanjutkan kehidupannya. Asuransi itu penting sekali. Asuransi bukan untuk dibeli, tapi memang kita membutuhkan asuransi. Karena asuransi itu bukan berbicara dari kita untuk kita, tapi dari kita untuk keluarga. Karena harta yang paling berharga keluarga, bukan? Selanjutnya adalah kita membahas tentang cicilan dan hutang. Nah, kalau untuk cicilan dan hutang, Rista mau informasi dulu. Hutang itu ada dua, ada hutang produktif dan ada hutang konsumtif. Jadi untuk kedua hutang tersebut dari pendapatan kita tidak boleh lebih dari 35%. Nextnya kita harus menganggarkan untuk kebutuhan anak karena sudah pasti setiap anak itu memiliki kebutuhan dan biasanya setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Budget belanja rumah tangga yang biasanya menyebabkan kebocoran paling besar. Kenapa? Karena nggak pernah dicatat, kemudian ya udahlah kan juga untuk kebutuhan rumah tangga. Nah ini harus dicatat. Jadi contoh nih misalnya kita beli sayuran itu per minggu atau per hari berapa yang kita keluarkan. Kemudian untuk beras, kemudian untuk grocery, kemudian untuk apa lagi? Banyak untuk listrik, untuk air gitu ya, untuk kebutuhan minum. Nah itu semua harus kita budgeting. Harus secara detail jadi kita tahu berapa angka yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan belanja rumah tangga setiap bulannya. Kemudian ada biaya lain-lainnya. Contoh nih, misalnya kita di rumah pakai asisten. Nah, berapa tuh asisten kita bayar? Itu juga harus kita lakukan budgetingnya. Next stepnya kita juga harus punya budget atau anggaran untuk hobi. Ayo, tapi hobi pada saat kita sudah menikah dan hobi pada saat kita masih single ini sudah pasti berbeda gitu ya. Kita juga nggak perlu egois dong. Nah, biasanya anggaran yang satu ini paling suka dilupakan nih teman Allianz, yaitu anggaran untuk kendaraan. Kita jarang menghitung biaya operasional dan perawatannya kalau punya kendaraan motor ataupun mobil. Step selanjutnya adalah kita perlu juga menganggarkan yang namanya budget untuk kesehatan. Biasanya nih ada dong budget untuk nge-gym karena kan itu juga buat kesehatan. Tapi kita mesti lihat dulu kira-kira keuangan kita cukup atau enggak. Enggak ada nih budgeting buat liburan. Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu. Harus dibudgeting juga karena biasanya orang stres itu karena kurang liburan. Betul nggak? Oke. Makanya penting juga untuk kita budgeting berapa dana liburannya. Nah contohnya kita mau liburannya itu per minggu, per bulan atau per tahun gitu ya. Kalau tadi liburan udah, sekarang hayo siapa yang suka delivery order? Oke, kira-kira ini buat delivery order, ini kita maunya setiap minggu ataukah per 2 minggu atau setiap bulan kita udah budgeting contoh 500.000 deh untuk kita delivery order. Ini harus berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri atau Anda teman Allianz dengan diri sendiri. Next yang perlu kita budgeting adalah biaya pendidikan. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak anak kita pusing biaya pendidikannya. Rista mau informasi dulu ya, bahwa inflasi biaya pendidikan itu setiap tahunnya mencapai 10-15%. Bayangin nih kalau misalnya income kita aja kenaikannya 8-10%, kira-kira gimana biaya pendidikan? Aman? Penting juga loh untuk kita melakukan penganggaran untuk pengeluaran pribadi. Kenapa? Karena kan sebelum kita memutuskan untuk menikah, sudah pasti kita punya kehidupan sosial yang tetap harus kita lakukan, cuma bedanya adalah seberapa seringnya. Jadi penting banget kita antara suami dan istri untuk yang sudah menikah itu membuat budgeting untuk pengeluaran pribadi. Melakukan pencatatan secara konsisten kita bisa karena terbiasa. Nah, kalau ngomongin tentang pencatatan, ini baiknya diupdate di awal atau di akhir bulan. Kita tetap harus melakukan pencatatan berapapun nilai yang kita keluarkan harus kita catat. Jadi bukan berarti di awal atau di akhir. Semakin detail kita melakukan pencatatan, maka semakin baik. Jadi kita akan tahu kemana sih keuangan kita ini perginya atau keuangan kita keluarnya kemana aja. Karena biasanya kalau keuangan yang kecil-kecil keluar tidak pernah kita catat, maka akan nanti membuat kebocoran yang semakin besar.
Kuncinya sih hanya kita harus disiplin, kita harus rutin dan memang menjadi kewajiban kita untuk melakukan pencatatan dan melakukan budgeting keuangan kita. Kalau teman Allianz merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa langsung kemudian share ke teman-teman agar kita bisa belajar bersama-sama pintar atur uang. Saat kita melek keuangan, kita memiliki power untuk jaga keluarga.